Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami datang di hadapan Tuhan, di mana kami akan bicara terus masalah seri doa ini yang keempat. Bila Tuhan tetap menguasai kami, berikan hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga kebenaran firman Tuhan kami sampaikan dengan serius. Bila Roh Kudus menjamah kami, menuntun kami, sehingga apa kami lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, dalam seri keempat masalah doa ini, saudara, saya akan bicara mengenai bagaimana Allah yang sang pemberi firman itu adalah Allah yang setia pada janjinya, saudara. Sekali dia berjanji pada anak-anaknya, tidak mungkin dia tidak menepati, saudara. Itu Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Allah yang setia dan Allah yang adil, saudara. Allah yang setia berarti di tengah-tengah posisi apapun yang saudara berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan Tuhan, dan saudara minta ampun kepada Tuhan, Tuhan itu Allah yang setia. Dia selalu mengampuni segala dosa-dosa saudara dan saya. Itu namanya Allah yang setia, saudara. Tapi sekaligus juga saya beritakan bukan hanya Allah yang setia, tapi juga Allah yang adil, saudara. Pada saat Allah memberikan pengampunan dosa pada saudara dan saya, pada saat mengaku dosa secara serius, dosamu merah seperti kermisi pun akan menjadi putih seperti salju. Dia akan mengampuni berapa kali pun saudara jatuh pada dosa, asal saudara bertobat dengan serius, saudara berhak untuk minta ampun pada Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuni. Jikalau saudara betul-betul serius datang pada Tuhan dengan segala apa adanya. Tapi juga kami beritakan bahwa Allah itu juga adil, saudara. Bukan hanya mengampuni, tapi keadilan itu jalan, saudara. Pada waktu saudara berbuat dosa, saudara minta ampun pada Tuhan, Tuhan diampuni, tapi keadilan jalan. Tanggung jawab saudara itu harus ada. Dikatakan dalam Alkitab, apa gunanya rotan? Apa gunanya gada, saudara, kalau tidak untuk memukul atau menghajar anaknya. Jadi Allah kita itu Allah yang setia, sekaligus Allah yang bisa marah, bisa murka, saudara. Dan hamba Tuhan seringkali banyak memberitakan masalah Allah itu kasih. Allah itu setia. Tapi kurang memperhatikan bagaimana Allah kita juga Allah yang adil. Gak mungkin anak Tuhan melakukan satu perbuatan dosa tanpa dihajar oleh Tuhan. Bukan dihukum ya. Dihukum sama dihajar satu perbedaan. Dihukum kita sebagai anak Tuhan tidak mungkin dihukum lagi. Karena hukuman kita sudah ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Kita tidak pernah dihukum lagi, ada upah dosa dalam maut. Maut dibalas dengan maut, dia mati dengan suatu keadaan terkutuk. Sehingga hukuman dosa tidak ada pada diri kita, tapi hajaran itu tetap jalan sampai sekarang. Saudara melakukan pencurian, saudara minta ampun, saudara tidak mencuri lagi, tapi hajaran tetap jalan. Mungkin saudara akan dipenjara, mungkin saudara akan dipukuli orang, mungkin saudara akan menderita dalam keadaan apapun. Itu hajaran Tuhan. Maka itu hati-hati dengan dosa, saudara. Memang diampuni sebagai anak Tuhan, diampuni ya diampuni, tapi coba kita lihat saudara punya tanggung jawab secara serius. Hati-hati, saudara. Dan saya khotbahkan hari adalah Allah yang setia, walaupun saudara tidak pernah setia, saudara. Saudara, bagaimana respon saudara dan saya, saudara, ketika seseorang teman atau siapapun yang tidak menepati janjinya kepada kita, saudara. Mungkin respon kita tidak mempercayai lagi, saudara. Janji mau memberikan sesuatu ternyata meleset semua. Janji ini, janji itu, seorang kawan sahabat seringkali meleset, saudara. Itu manusia kalau berjanji modelnya seperti itu semua. Kadang-kadang bisa meleset, saudara. Kadang-kadang tidak tepat waktunya, tidak tepat sasarannya. Cuma hanya sekedar janji. Istilahnya zaman sekarang cuma omong-omong. Tapi Tuhan itu tidak mungkin dia berdusta.
Tidak mungkin Tuhan tidak menepati janjinya, karena Allah kita tidak modelnya tidak seperti itu, dan Allah kita tidak mungkin bisa melakukan seperti itu. Karena Allah kita adalah yang suci, kudus, sempurna adanya. Sehingga tidak mungkin Allah mengingkari janji. Memang kadang-kadang manusia bisa luput janji kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melanggar janjinya kepada anak-anaknya. Satu contoh bangsa Israel, saudara, yang saya balik ketemukan dalam bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia pada Tuhan. Tetapi Allah tetap setia, saudara. Bagaimanapun juga orang Israel begitu rusaknya, begitu tegar tengkuknya, tapi dia mengatakan ini bangsa pilihan. Dan tidak bisa menggugat seperti itu, saudara, karena Allah yang setia. Walaupun bangsa Israel tidak setia. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia menyertai. Bahkan Abraham juga dikatakan bapak beriman pun seringkali jatuh pada dosa. Daud pun katakan ini raja yang paling hebat, tapi juga tetap bisa jatuh pada dosa. Simpson pun sudah dipakai oleh Tuhan, sudah dinubuatkan, engkau akan menjadi seorang nasir yang saya sudah pernah khotbahkan. Tapi dia menyeleweng, tidak karu-karuan. Tapi Allah tidak setia, pada permintaan terakhir pada Simpson, Tuhan kabulkan. Berarti Tuhan ini Tuhan yang begitu cintanya pada saudara dan saya, saudara. Janji manusia bisa meleset semua, saudara. Terutama kalau saudara lihat janji-janji perkawinan misalnya. Pada waktu ditabiskan perkawinan, seorang laki-laki berjanji pada istrinya, istrinya berjanji pada suaminya. Yang disaksikan oleh pendeta, ditabiskan. Aku berjanji akan menyertai sakit maupun sehat. Tapi faktanya ada banyak perceraian muncul. Banyak faktanya kalau seorang laki-laki sudah sakit, tidak punya uang, apakah tindakan seorang istri seperti dulu? Sulit sekali, saudara, dianulir. Banyak sekali itu kan dulu, sekarang ya enggak. Itu model-model itu banyak sekali. Dulu waktu sehat, dapat uang banyak, ya kita ladeni, kita layani, kita setia. Tapi sekarang apa gunanya? Nggak ada uang, nggak ada apa-apa, sakit-sakitan, ngapain? Saudara, saya punya family itu kira-kira lumpuh hampir 15 tahun. Saudara. Pada waktu saya ke sana, saya mengatakan, apakah saya ini mesti gitu terus, Pak Lima? 15 tahun saya menanti mendampingi suami yang sakit lumpuh karena tabrakan. Seringkali goyah, saudara. Saya bilang janji perkawinan itulah, makanya kalau kawin itu hati-hati, saudara. Jangan sembarangan asal kawin dan kawin, tapi janji itu setelah after nikahnya itu menjadi kesulitan yang serius, saudara, kalau saudara tidak betul-betul siap, saudara. Saudara menjadi suami istri itu betul-betul situasi keadaan apapun, saudara tetap setia. Seperti Tuhan juga setia pada saudara dan saya. Saudara, itu janji manusia sering meleset, saudara. Tapi ingat bahwa Tuhan itu menepati janjinya sesuai dengan waktunya, saudara. Ini lagi sekali banyak saya khotbahkan. Janji Tuhan itu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Yang seringkali orang tidak sabar menanti jawaban Tuhan, seringkali mencuri kemuliaan Tuhan, seringkali membantu Tuhan dengan cara-cara yang licik. Tidak mungkin Tuhan menepati lah, ini sulit diselesaikan, aku sendiri akan menyelesaikan. Dengan caranya dia sendiri diselesaikan. Pikirnya dia bisa. Kita lupa bahwa janji Tuhan itu tepat pada waktunya, itu dalam arti secara teologis. Dia menolong sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Waktu kita itu seringkali instan. Kepinginnya instan. Kepinginnya serba cepat. Begitu ada masalah didoakan langsung selesai. Begitu sakit didoakan langsung sembuh. Setelah ini janji-janji Tuhan. Tidak sesuai dengan kemauan saudara. Maka jangan seorang hamba Tuhan itu seringkali janji-janji mengobral, saudara. Gak perlulah Tuhan janji-janji pada jemaatnya nanti akan ini, akan gitu. Setelah saya pernah pengalaman dengan famili saya sakit, saudara. Ada 5 hamba Tuhan waktu itu berdoa, tidak mau saya dengan hadir di situ, saudara, karena famili dekat, saudara.
Hamba Tuhan tuh berdoa satu persatu tidak mau bersamaan, so. Merasa paling hebat, dia doa satu persatu, dia mendoakan famili saya yang sakit, saudara. Satu hamba Tuhan mendoakan, ini pasti sembuh. Saya dapat dari Tuhan ini kira-kira 1 bulan lagi akan sembuh. Wah, didoakan macam-macam dengan bahasa yang aneh-aneh, dengan getar-getar macam-macam, dengan waduh manifestasi yang aneh-aneh. Kusuk rasanya. Hebat rasanya, so. Ini saya dari Tuhan. Ini langsung audible dari Tuhan, 1 bulan sembuh. Jangan khawatir, jangan susah. Satunya lagi masuk. Ini 3 minggu sembuh. Saya juga dari Tuhan. Macam-macam 5 orang bernubuat beda-beda. Ada 1 bulan, ada 3 bulan, ada 2 minggu, ada 4 minggu, macam-macam. Janji, semuanya ngeklaim baik dari Tuhan. Itu janji hamba Tuhan kepada orang suaminya yang menghadapi istrinya yang sakit kanker stadium 4. Pada waktu saya masuk, saya mendengar hamba Tuhan itu sesuatu berbuat begitu, saya geleng-geleng kepala. So. Kok berani-beraninya ya hamba Tuhan tuh mengatasnamakan Tuhan. Katanya dengar dengan suara Tuhan. Saya bukan anti suara Tuhan, enggak ya. Yang saya maksud kasus ini. So. Bisa suara Tuhan, bisa saya tetap percaya mujizat itu terjadi. Tapi tidak secara sembarangan dilontarkan tanpa pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Saya pada waktu mendengar dengan sendirinya mengatakan demikian, saya merasa kok beraninya hamba Tuhan itu bernubuat. Saudara, saudara tahu Alkitab mengatakan apa? Saudara? Nabi asli, nubuatnya itu pasti terjadi. Tidak mungkin dalam Alkitab Nabi asli itu nubuatnya meleset. Tidak mungkin. Dan Alkitab mengatakan, atau dalam ulangan atau dalam bilangan, saya lupa ayatnya. 1 kali Nabi bernubuat meleset, 1 kali meleset, itu sudah dikategorikan dia adalah nabi palsu. Ini bukan saya mengatakan. Ini Alkitab yang mengatakan. Apakah hamba Tuhan yang berdoa tadi tidak tahu Alkitab? Saya rasa dia pasti mengerti Alkitab. Tapi kenapa ditabrak? Mungkin ujung-ujungnya merasa hebat. Merasa dia paling hebat. Kalau cocok nanti 3 minggu semua dia menjadi terkenal. Saudara. Jadi main spekulasi dia. Dan juga merasa yang didoakan itu suaminya merasa, waduh, ada satu kesegaran, tidak susah-susah. Dan ujung-ujungnya juga uang. Saudara. Mereka mengerti firman Tuhan, tapi tidak tahu lagi apa mereka tidak mengerti, saya tidak tahu. Mengerti, saya tidak tahu, tapi belajar firman Tuhan itu secara jelas. Kalau saya sudah belajar firman Tuhan itu, saya tidak mungkin berani bernubuat secara sembarangan. Kalau memang tidak betul-betul serius Tuhan itu betul-betul berbicara pada saya secara jelas. Saudara. Dan itu pun pasti terjadi. Saudara. Karena Alkitab mengatakan, bukan saya mengatakan. Saudara. Maka itu hati-hati dengan nasar. Hati-hati dengan nubuat, saudara. Sekali saudara nasar pada Tuhan, seperti Yefta mungkin ya, mungkin ceritanya Yefta itu. Hati-hati. Bukan saya tidak percaya mujizat dari Tuhan, audible. Saya sangat percaya. Tapi itu harus diperhatikan, harus diuji dengan sungguh-sungguh dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, ngapain saudara berdasarkan pengalaman saudara terapkan itu sebagai doktrin? Apa pendeta yang menyembuhkan ke famili saya itu memang betul-betul dari Tuhan? Saya nggak tahu. Dan saya tidak berani menghakimi. Tapi yang jelas meleset semuanya. Saudara. Saya bilang ini istri sudah setelah jam 5 kelihatannya sangat susah sekali. Saudara. Saya katakan menurut saya lebih baik mati. Menurut saya secara logika akal saya katakan. Berat sekali saya lihat. Kalau kenyataannya 4 hari meninggal. Saudara. Meninggal dunia istri famili saya. Setelah pada waktu saya ketemu dia di Yasa waktu-waktu melayat itu, hamba Tuhan yang mendoakan tadi ada di sana. Mereka semua tertawa-tawa semua, tidak merasa malu itu, tidak merasa, loh ini Pak, 4 hari kok selesai, saya lihat kok 1 minggu, katanya Bapak itu 3 bulan, 1 bulan, nah itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mati ya matilah, kita kan cuma harus mengilangi kurang aja sehingga mati ya pendeta.
Saya fair katakan demikian. Bukan saya benci pada pendetanya itu omongan-omongan yang rusak sebagai hamba Tuhan. Tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya sudah, itu cuma kehendak Tuhan, yang mati ya mati. Kenapa ya tadi mengatakan 3 minggu sembuh dari suara Tuhan? Ini seringkali menjadi persoalan, saudara. Kalau mendoakan orang merasa dia hebat, saudara. Kalau cocok, waduh, dikutuskan pendetanya itu. Kalau cocok. Kalau nggak cocok ya apa? Itu seringkali main tebak-tebakan, saudara. Persis seperti saya dulu alami sebelum saya jadi anak Tuhan. Suhu-suhu itu modelnya seperti itu semua. Saudara. Main tebak, main ramal, semua senang semua. Dewa-dewa seperti itu semua yang saya juga alami dulu. Saudara. Apa bedanya dengan kekristenan? Cuma dia menggunakan nama Yesus. Mereka menggunakan nama dewa. Makanya hati-hati dengan janji. Saudara. Kalau Tuhan itu sekali janji, gak mungkin boleh saya tunjukkan pada saya Alkitab di dalam bagian ayat mana mengatakan Yesus pernah berdusta. Tidak ada. Semua tepat pada waktunya. Semua tepat pada nubuat-nubuat di perjanjian lama, nabi-nabi asli itu. Yeremia, Yesaya, semua itu tepat kalau bernubuat. Satu pun tidak akan meleset. Karena memang dari Tuhan. Tuhan Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan sudah menetapkan semuanya di dalam tangan Tuhan. So, janji manusia bisa meleset, saudara. Janji pendeta juga bisa meleset. Maka itu kita jangan berpatokan berjanji sebagai orang manusia, saudara. Nanti saya berikan gaji sekian ya. Kalau nanti terkenal, sudahlah. Lebih baik gak janji lah, diam-diam ngasih. Daripada janji 1000 janji akan menghadapi seperti itu. Saudara. Janji Allah dimulai dari Abraham. Bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, suatu janji yang penuh, katakan susu dan madu. Apakah Tuhan pernah meleset dalam janji pada bangsa Israel? Tepat dia mengatakan aku akan masuk di dalam tanah perjanjian. Sampai 40 tahun Tuhan itu setia mendampingi bangsa Israel. Di mana bangsa Israel orang yang sangat tegar tengkuk. Bayangkan itu kalau diukur-ukur jaraknya antara Mesir dan tanah Kanaan, saudara. Saya pernah membaca suatu sejarah, mungkin kalau nggak salah ya, mungkin bisa ditempuh sekitar 4 minggu. Saudara. Jaraknya antara Mesir dan Kanaan. Tapi bulat bangsa Israel. Itu diputar-putar sama Tuhan. Putar sini sampai 40 tahun. Coba bangsa Israel menurut saja, saudara. Nggak usah banyak omong lah. Menurut apa kata Tuhan? Mungkin 4 minggu sudah tercapai. Saudara. Belum bulat, saudara. Seolah dia paling pinter nih, ngamuk macam-macam, ngomel terus. Nabi Musa nggak turun gunung, buka dewa-dewa palsu, ilah-ilah palsu, Datan dan Miriam berontak sama Musa macam-macam. Karena tidak setia. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara. Kalau sebagai anak Tuhan itu harus betul-betul menanti jawaban Tuhan dengan sangat setia. Kalau saya berteman dengan Leni ini, dalam kondisi Leni kaya, saudara. Dalam kondisi saya enak, tidak ada manfaatnya, saudara. Tidak ada bagusnya, memang modelnya seperti itu semua. Cuma pada saat terpuruk, saudara. Misalnya saya katakan saya contoh, misalnya ini dalam menghadapi persoalan yang berat, apa kita tetap sebagai sahabat? Apa kita sebagai anak Tuhan yang mau memperhatikan posisi-posisi teman saudara seiman dalam kondisi yang tidak enak itu, kita tetap mendampingi, tetap menjadi sahabat yang baik, tetap mensupport dengan doa-doa, mensupport dengan apa adanya. Saudara, itulah baru sahabat. Katanya bahasa Belanda, friend need friend. Justru Tuhan tuh menghendaki seperti itu. Di tengah-tengah keterpurukan saudara saya, bagaimana saudara menanti janji Tuhan itu dengan setia. Sarah pun gagal dalam menepati janji. Tuhan sudah berjanji, aku akan memberikan anak perjanjian. Sudah janji Tuhan, tertawa lagi.
Akhirnya nggak tahan dia. 10 tahun, 15 tahun, ya sudahlah. Daripada janji Tuhan itu tidak tepat-tepat, inilah Hagar dikasih sama Abraham. Setelah itu sampai sekarang terjadi satu konflik yang gara-gara Sarah nggak mau menanti janji Tuhan dengan sabar, dengan tekun, dengan setia. Akibat satu kali decision makernya salah, satu keputusan yang salah, sudahlah Hagar aja lah. Kok bingung-bingung janji Tuhan aja janji Tuhan. Apa terjadi itu? Coba ini umpamanya Sarah tetap tahan. Dia punya anak perjanjian, nggak mungkin sampai sekarang terjadi kerepotan seperti ini. Satu permusuhan-permusuhan yang begitu luar biasa. Ini manusia kadang-kadang tidak ada kesabaran. Janji Allah itu pasti tergenapi, saudara. Karena dia itu Allah. Yang nggak mungkin lalai, saudara. Bermiliat-miliat manusia di dunia itu, Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara anak-anaknya. Jangan anggap Tuhan itu repot ya. Tuhan itu Allah yang maha kuasa, maha bisa semua. Kalik langit bumi, isinya semua ciptaan Tuhan. Setiap detail demi detail daripada anak-anak Tuhan, berapa miliar anak Tuhan, Tuhan perhatikan satu persatu. Dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala kami. Gembala itu selalu mendengar suara dombanya berteriak. Dan domba yang baik selalu mendengar suara Tuhan. Suara gembala yang berteriak juga. Sehingga tahu keadaannya. Gembala kami tidak pernah meninggalkan anaknya. Satu domba hilang, dia akan tinggalkan 99, dia akan cari yang satu itu. Itu Allah yang setia. Bagaimana dengan kita, saudara? Kenapa kita tidak sabar? Seringkali kita tergopoh-gopoh, seringkali kita melampaui waktunya tuh. Nek gini terus gak bisa, tuh mesti ada satu diterabas sama dia. Saudara. Ada banyak seperti itu, saudara. Kalau sudah menghadapi anak sakit apapun juga, saudara nggak tahan. Dokter ini ada suatu paranormal yang baik itu loh Pak. Di sana ada dokter malpraktek yang hebatnya luar biasa, pakai magic semuanya bisa berjalan dengan baik. Dia nggak tahan penyakitnya. Teman saya yang sakit jantung, teman satu kelas saya, nggak tahan dia sakit jantung. Dia pergi kepada suatu paranormal di Surabaya terkenal dulu, mengoperasi jantung tanpa pisau, tanpa apa, pakai magic, pakai tangan di video, ada videonya. Ternyata mengalami kesembuhan. Dan dia bangga dengan itu, walaupun dia anak Tuhan. Dia tunjukkan pada saya pada waktu itu, saya sembuh gara-gara orang ini. Videonya ada, semuanya ada. Maka dia kasih uang terus karena dia orang kaya, dia merasa disembuhkan. Dan dia sudah lupa pada Tuhan bahwa orang ini yang menyembuhkan, bukan Tuhan menyembuhkan. Sehingga dia dimanapun berada, dia sebarkan orang itu. Dianjurkan kalau orang sakit jantung pergi ke situ. Saya mengalami ini kesembuhan dari dia. Dan dibuktikan, ya badan saya sekarang seger. Dulu kalau saudara tahu, saudara sangat kurus, sekarang seger semuanya. Bisa lari kemana-mana. Dengan tanpa operasi tangannya masuk di belah, pakai pisau tanpa operasi, tanpa apa. Itu semua pakai magic dengan videonya ada. Saya bilang, nggak bisa seperti ini. Faktanya kan berhasil. Jadi dia berhasil, yang penting kan saya sehat. Yang penting kan saya bisa bekerja lagi. Saudara, bukan masalah kesembuhan saya pikirkan, saudara. Percuma saya katakan kalau saya bicara apa adanya. Saya kalau bicara cepat ceplos, nggak peduli teman. Kalau saya lebih baik mati di dalam Kristus kalau sembuh karena setan. Saya bilang terang-terangan. Kalau lihat videonya pun ini magic, saudara. Dia membelah jantung itu tanpa pisau, masuk tangannya, sesuatu yang magic. Tidak mungkin secara supernatural itu dari setan atau dari Tuhan. Dan saya yakin itu dari setan karena sesuatu yang magic terjadi. Sembuh, memang sembuh saya katakan. Tapi ngapain you sembuh karena setannya bekerja? Ngapain you kaya tapi setan yang di belakang pelaris itu adalah setan? Gak perlu sudah main seperti itu, saudara.
Saudara, setan itu yang seperti saya katakan tadi manis-manis akhirnya pahit. Nggak mungkin bertahan lama, saudara. Saudara, kematian daripada teman saya itu membawa dampak demikian berat, saudara. Karena dia sudah meninggalkan Kristus, saudara. Dia tidak konsisten janji pada Tuhan sampai akhir matinya. Dia merasa disembuhkan, dia terus ngotot sama banyak sebarkan orang itu hingga dia kematian. Saudara, kematian itu kekal, saudara. Kalau saudara tidak terima Yesus Kristus, saudara menolak Yesus, saudara tahu sendiri akibatnya apa, saudara. Neraka dari sana selama-lamanya. Ngapain sih gara-gara sembuh? Untuk berkompromi dengan setan. Saya pun mesti mati lah. Nggak mungkin nggak mati walaupun sehat-sehat gini. Siapa tahu mati besok, nggak tahu. Nggak bisa diukur umur manusia. Semuanya akan mati, semua mati lah. Leni mati, saya mati, semua mati. Coba berpikir konsep itu, saudara. Sehingga keadaan dunia pun ngapain sih kita cari-cari perkara, ngapain sih kita membantu Tuhan dengan cara-cara licik. Biarkan penyakit itu, tidak ada masalah. Kalau emang sembuh-sembuh, kalau enggak ya enggak. Anak saya pada waktu lahir sakit, saudara. Sangat menderita. Banyak orang kata itu pinter, paling itu enggak, saya enggak goyah sama sekali. Saya tuding anak saya kalau mati tidak apa-apa mati. Kalau itu dari Tuhan, kematian tidak bisa diminta dan tidak bisa ditarik. Kalau Tuhan mengendaki, iya, iya, siapapun tidak bisa menarik. Kalau sembuh-sembuh dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Ngapain kita cari perkara yang aneh-aneh? Gara-gara kesembuhan banyak sekali dikorbankan. Gara-gara ingin kaya banyak sekali ditempuh pendeta-pendeta itu karena uang semuanya ditempuh dengan cara-cara licik. Walaupun dia tahu itu kebenaran. Saya banyak diskusi dengan Mbak Tuhan. Kenapa Ayu melakukan seperti itu gara-gara uang? Pak Liman, ini sudah masalah yang berat. Pak Liman tidak mengalami sendiri, kalau saya mengalami sendiri, uang itu begitu mempengaruhi saya, mengikat saya. Saya tidak bisa keluar dari ungkungan seperti itu. Dan itu memang terjadi pada diri saudara sendiri. Dulu ada satu persoalan kecil, sudah biarkan. Api kecil tidak dipadamkan, terus besar-besar sudah mengatasi. Coba ingat janji Tuhan. Pada waktu itu problem kecil saja diatasi. Saya yakin pasti bisa tercover. Persoalannya kita meremehkan dosa-dosa kecil, saya khotbahkan di Simpson. Kecil-kecil dibiarkan makin besar. Hamba tuh demikian. Merasa enak uang itu kecil, nggak apa-apa lah. Senang terus jalan. Dengan khotbah saya seperti ini, walaupun tidak suka Alkitab, kamu buat jemaat itu senang. Buat jemaat itu makin banyak. Lu khotbah lagi sesuatu yang ngawur, tidak suka Alkitab sesuai dengan kehendak pada jemaat. Yang tren-tren sekarang itu terjadi. Dengan khotbah itu banyak. Jumlahnya makin banyak, ribuan banyak. Dia merasa hebat. Dia merasa terkenal, dia merasa keuangannya hebat. Sehingga dia lakukan seperti itu, walaupun itu bertentangan firman Tuhan. Saya katakan secara serius, loh. Teman saya sendiri mengatakan, saya lebih baik punya 50 domba daripada punya 10.000 kambing. Saya tidak peduli cuma saya kecil, tidak kecil, saya pengajarnya benar, saudara. Makanan keras diberikan, saudara. Menjadi Tuhan yang tangguh, yang kuat, saudara. Daripada punya 1.000 jemaat semuanya tidak karu-karuan semua, semuanya kambing semua. Saudara kasih makan apa di situ? Makanan apa bertahun-tahun khotbahnya model demikian, tidak membangkitkan suatu pengetahuan, tidak membangkitkan suatu iman yang benar pada Tuhan Yesus. Satu dosa menyeret pada dosa lain. Dosa uang begitu enak nyeret pada makin banyak, makin terus. Saudara. Tidak ada berhentinya, saudara. Makanya hati-hati sekali dengan mamon, hati-hati sekali dengan keuangan. Saudara. Uang itu membuat dampak yang begitu luar biasa jahatnya. Saudara. Di tangan siapa uang itu ini persoalan. Saudara. Saudara, janji Allah, saudara perhatikan dengan serius. Saudara. Jangan membypass ya. Jangan membantu Tuhan itu seperti katakan seolah-olah dengan keadaan ini semuanya tergenapi. Coba kita mempercayai Tuhan itu apa adanya, saudara. Setelah khotbah hari ini banyak kesaksian-kesaksian, saudara.
karena menyangkut daripada janji Tuhan. Saudara pernah dengar kesaksian dosen Petra yang saya juga perjumpaan Zoom, waktu itu ada perjumpaan Zoom, suaminya yang bersaksi. Dosen Petra mengalami stadium kanker 1, dia berobat sana sini nggak sembuh, meningkat ke stadium 2, berusaha semaksimal mungkin dia pergi ke sana kemari, kata suaminya, nggak sembuh. Di kesaksiannya dia akhirnya di stadium 3 diamputasi tangan kanannya. Dia bersaksi di depan gereja, nggak masalah saya nggak sembuh. Saya tidak akan mundur dari Tuhan. Dia melayani Tuhan di gerejanya dengan tangan kanannya main piano, tapi tangan kanannya diamputasi, dia main dengan tangan kirinya. Tapi tetap melayani Tuhan. Stadium 4 muncul, saudara. Minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Berusaha semaksimal mungkin. Tapi tidak mengalami kesembuhan. Dia berkata, nggak apa-apa. Bukan berarti nggak berusaha. Tapi kalau nggak sembuh, ya tidak masalah. Terus melayani Tuhan, dia tidak mundur dari Tuhan. Saya pada akhir hayatnya dia mengalami kematian. Itulah kesaksian yang serius. Itu kesaksian yang sungguh-sungguh ada. Saudara. Apapun keadaan saudara sampai mati ikut Tuhan. Jangan pernah mundur selangkah pun. Maju terus ikut Tuhan. Tabrak semuanya. Saudara. Sakit penyakit memang tidak gampang. Dia mengatakan tidak gampang. Saya tahu tidak gampang. Ngomong enak. Tapi itu harus kami lakukan. Paulus pun juga seringkali menghadapi penyakit. 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan. Janji Tuhan, enggak Paulus. Aku tidak akan menyembuhkan kau. 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Siapa sih Paulus? Paulus orang yang begitu luar biasa hebatnya. Dia ada satu penyakit. Ada satu duri dalam daging, saya tidak tahu arti duri secara serius, tapi itu kelemahan atau satu penyakit atau satu keadaan yang tidak enak. Dia berusaha meminta kepada Tuhan 3 kali, 3 kali Tuhan janji, enggak. Apa Paulus ngamuk? Apa Paulus ngambek melayani Tuhan? Kalau gitu aku tidak melayani Tuhan lah. Aku sudah buka gereja di Galatia, Korintus, Kolose, semua aku buka, Tuhan mosok Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Kalau mungkin jadi Paulus seperti itu. Tapi apa Paulus enggak? Hidupku bukan aku lagi. Enggak apa-apa. Tetap aku ikut Tuhan. Tetap itu anak Tuhan. Yesus juga menanti janji Allah Bapa dengan sungguh-sungguh. Dalam Matius 4 misalnya. Dikatakan malaikat datang dan melayani dia. Yesus percaya bahwa Allah menyediakan makanan sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari. Setelah berpuasa 40 hari dia merasa lapar, merasa haus, merasa lapar. Hei Tuhan Yesus, jadikanlah roti jadi batu. Apa Tuhan Yesus tidak bisa? Bisa. Tapi dia tidak mau menyalahi firman Tuhan. Allah Bapa yang menyediakan. Dia balas dengan firman Tuhan, bukan dari orang hidup bukan dari roti saja. Saudara, seperti itulah kadang-kadang kita counter, saudara. Yang berulang-ulang saya katakan di mimbar itu counter terus dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menancap pada otak saudara, pada hati saudara. Sehingga setiap kali muncul sesuatu problem, ini jalan semua, saudara. Otak itu jalan dengan logika, dengan pertolongan dari Roh Kudus, sudah mengerti, ini nggak benar. Ini bagaimana mengatasi. Bukan diri kita yang hebat, enggak, kita nggak ada apa-apanya. Itu karena kuasa daripada firman Tuhan yang menguasai hidup saudara dan saya. Sehingga janji Tuhan, Allah yang setia, saudara. Coba itu mikir dengan pola pikir yang menancap pada hati saudara, bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Setia itu dalam arti pasti menolong. Tidak mungkin anak Tuhan mengalami deadlock. Saudara. Coba perhatikan statement saya. Tidak ada anak Tuhan mengalami deadlock. Tidak mungkin. Di tengah-tengah kegelapan, sekalipun gelap, saudara, ada setitik cerca cahaya muncul. Itu anak Tuhan. Lihatnya gelap semua, saudara. Tapi anak Tuhan tidak pernah mengalami deadlock. Pada waktu Paulus dikatakan, hidupku bukan aku lagi.
Mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup kan menghasilkan buah. Tapi kalau mati keuntungan, dia pada malamnya sudah diputus oleh Herodes akan mati besok. Apa Paulus menyerang? Waduh mati. Dia bilang mati keuntungan bagi saya. Tapi kalau nggak mati aku memberitakan firman Tuhan. Saudara, idola saya itu Paulus, saudara. Setelah Tuhan Yesus, saya kalau membaca tulisan-tulisan Paulus itu, waduh menggetar hati saya. Orang yang seberani itu, saudara. Sekali berpaulus luar biasa, saya betul-betul kagum. Gak peduli kaisar pun ditabrak sama dia kalau soal urusan Tuhan. Pada waktu diperingati oleh kasih, jangan beritakan Injil. Aku lebih taat Tuhan atau kepada taat pada engkau. Bayangkan dia berhadapan dengan kaisar. Dia bisa bicara demikian. Gak peduli dia disiksa. Gak peduli dia jalan terus, saudara. Walaupun dia difitnah, macam-macam dan nabi palsu, macam-macam, gak peduli, jalan terus. Pekerjaan Tuhan jalan terus, saudara. Saya pada waktu ditawari Leani 25 rekaman, saya tidak pernah terjadi seperti itu. Saya bayangkan, aduh 25 apa yang aku lakukan. Tapi kalau Tuhan nyuruh, ngapain iman lu gak memberikan firman Tuhan? Ini kesempatan bagi melayani Tuhan. Ya sudah, tabrak aja. Saya tidak tahu apa yang terjadi, gak ngerti. Pokok iya, gitu. Pokok benar firman Tuhan aku beritakan di tempat jalan keluar. Ternyata sudah 4 sudah terlalu. Walaupun saya nggak tahu, saya tidak ada persiapan sama sekali. Secara spontan saja, kalau saya menolak pelayan itu rasanya nggak enak gitu. Karena saya pikir siapakah diri saya? Saya dipilih oleh Tuhan dengan keadaan yang jahat saya ini. Dipilih oleh Tuhan. Itu namanya dalam doktrin unconditional election. Pada waktu Tuhan memilih seseorang tanpa melihat latar belakang seseorang. Saya seorang bajingan pun kalau Tuhan pilih, dipilih. Dan itu membuat saya merasa terkagum-kagum. Siapakah saya sampai dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan? Dan sebetulnya saya itu masuk pada jurang neraka. Dengan perbuatan saya tidak karuan sama 40 tahun. Nggak mungkin saya menjadi anak Tuhan. Saya paling benci dengan kekristenan. Kenapa Tuhan pilih? Itu bagi saya sampai sekarang nggak masuk akal. Nah itu kalau saya mati nanti ketemu Tuhan, saya akan tanya satu hal. Kenapa Tuhan kau pilih aku? Engkau tahu aku orang yang tidak karu-karuan. Kalau orang baik masuk akal lah. Kalau orang seperti Paulus dipilih Tuhan, betul-betul nggak bayangan Tuhan itu begitu cintanya, begitu kasihnya, begitu setianya, saudara. Dan sekarang saudara cuma disuruh gitu tok sama rekaman, kelihatannya waduh banyak sekali doa rekaman, bahan mana? Sudahlah, tabrak aja lah. Nggak peduli. Kalau sudah urusan pelayanan Tuhan, walaupun ruginya nggak apa-apa, nggak masalah, jalan terus. Karena kita tuh tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Nyawa pun aku berikan masih belum ada apa-apa. Dengan cintanya Tuhan, dengan setianya Tuhan pada di saudara saya. Maka itu jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Rugi saya. Fokusnya berapa ke sana? Gak bisa gini. Aduh. Coba jadi anak Tuhan itu berani berkorban. Tuhan itulah anak Tuhan. Dan Tuhan itu setia luar biasa, saudara. Saudara, pada waktu saya, ini khotbah terakhir saya, saudara, pada waktu saya di Jakarta, saudara, di Sunda mungkin enggak tahu, di daerah Garut atau di pokok Sunda lah, dari Jawa Barat tuh. Itu saya ditelepon seseorang namanya pendeta Eliezer, saya ingat. Ada satu orang non Kristen ada mau konsultasi dengan saya. Terus di satu gobok yang kecil gitu. Karena sangat bahaya, terus saya ladeni. Saya nggak tahu tuh tiket saya, pesawat saya sehangus gitu. Nggak mikir jamnya. Setelah kaki itu jam malam, tiket saya jam sekian. Nggak ngerti, saya sudah ada konsentrasi karena konsentrasi semuanya untuk panggilan dengan baik. Terus saya segi kapal terbang, saya naik, sudah hangus. Ini ada pesawat Garuda, sudah 2,5 juta pada waktu malam-malam. Kalau nggak pulang besok akan khotbah. Ya sudah, saya terpaksa dengan mengeluarkan uang banyak itu saya akan ke Surabaya. Begitu sampai Surabaya saya sama nyonya saya, itu kok lali, nggak mikirin, ini uang banyak, sudah keluar. Setelah saya tenang saja, saudara. Bukan masalah uangnya, tapi saya bisa khotbah besok untuk bisa melayani lagi.
Saudara-saudara tahu, saudara, kira-kira 5 hari nggak lama saya diundang teman saya, dia buka suatu perusahaan di mana di Kaliana, dan saya buka teman satu kelas dulu di Ubaya. Ya dulu saya itu khotbah, kira-kira 30 menit saya khotbah membuka pabrik itu. Saudara, saya selama-lamanya nggak pernah saya terima PK sebesar itu. Dan saya kalau memang di dalam pelayanan saya tidak mau terima PK kalau itu gajinya kecil. Dan jarang saya terima PK. Padahal itu teman saya kaya langsung saya dikasih, berapa sudah dikasih? 3,5 juta saya dikasih. Bukan masalah uangnya tuh. Tapi begitu saya terima uang itu, saya kaget luar biasa. Ngerti maksud saya? Dengan mengeluarkan uang, katanya 2,5 juta naik Garuda karena nggak ada lagi pesawat. Tuhan nggak diem, saudara. Supaya saya di rumah tidak ngomel terus, ini uang. Sampai sekarang pun saya tidak pernah terima uang sebesar itu, saudara. Karena saya tidak terima. Tapi itu menjadi satu gambaran bahwa saudara berani berkorban pada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan loh. Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat membawa saudara makin mengetahui bahwa Tuhan kita itu Allah yang setia. Dalam doa-doa saudara, kalau saudara tidak dijawab, tetaplah setia pada Tuhan. Sebagai akhir khotbah, mana saudara khotbah, saudara, Tuhan itu menolong kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selalu menuntun terus saudara untuk belajar firman Tuhan. Kalau saudara belajar firman Tuhan, makin mengerti, saudara, Tuhan itu makin memberikan dalam, lebih dalam lagi. Ini saya sudah buktikan dengan banyak belajar firman, makin mengerti, satu sisi mengerti di dalam lagi. Mengerti ini di dalam lagi. Firman Tuhan itu hidup. Dan tidak pernah habis, selama saudara mati pun dipelajari, tidak pernah habis. Karena saking dalamnya firman Tuhan. Sehingga kalau orang mengatakan sudah lama, enggak, masih mati pun tidak akan habis. Baca firman Tuhan. Bila khotbah yang singkat membuat saudara makin setia pada Tuhan. Makin taat pada Tuhan. Dan yakin Tuhan itu Allah yang setia. Walaupun saudara tidak setia. Amin. Saudara. Mari kita berkhotbah, berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Sesi 4 sudah kami lalui dengan Allah yang setia dalam doa-doa kita. Walaupun seringkali doa kita tidak dijawab, tapi kita sebagai anak Tuhan tetap setia menanti Tuhan. Dan Tuhan juga setia menepati janjinya. Tidak mungkin Tuhan meleset dari ini. Berkatilah firman itu, Tuhan membuat mereka kuat dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.